Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Hassani, NIM 3518064. Saya akan menjelaskan tentang hasil makalah saya yang berjudul Kedudukan BKPI dan Psikoterapi Kelompok. Kedudukan BKPI. Dengan adanya bimbingan konseling dan penyuluhan Islam, tentunya mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya dari segi lahiriah saja, namun juga dari segi batiniah dan mental spiritual. Bimbingan konseling dan penyuluhan Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri, karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya. Perbedaan BKPI dan psikoterapi kelompok. Layanan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan antara konselor dengan anggota kelompok, konseli atau peserta didik yang memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi yang saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu sebagai anggota kelompok mencapai perkembangan dalam hal pribadi, sosial, belajar, dan karir. Layanan konseling kelompok merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suasana yang hidup, yang berdenyut, yang bergerak, yang berkembang, yang ditandai dengan adanya interaksi antara anggota kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan yang diselenggarakan dalam suasana kelompok. Penyuluhan kelompok adalah penyampaian pesan dari penyuluh kepada sasaran kelompok dengan tujuan mempengaruhi sasaran untuk mengubah sikap dan perilaku. Tugas penyuluh di sini memberi pencerahan pada seseorang yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah. Psikoterapi kelompok adalah bentuk psikoterapi yang didasarkan pada pembelajaran hubungan interpersonal. Individu yang bermasalah digabung dengan kelompok dengan saling bertukar pikiran dan pengalaman serta mengembangkan pola perilaku yang dibimbing oleh terapis yang profesional. Psikoterapi kelompok dapat meningkatkan hubungan positif antar individu dan keterampilan bersosialisasi, dapat mengurangi isolasi dan perasaan berbeda karena ketertarikan pada individu lain dengan pengalaman yang hampir sama. Dari aspek anggotanya, bimbingan kelompok memiliki 10 hingga 15 orang, konseling kelompok 10 orang, penyuluhan kelompok 10-20 orang, psikoterapi kelompok 7-10 orang. Dari aspek tujuan yang dicapai, bimbingan kelompok memiliki tujuan penguasaan informasi untuk tujuan yang lebih luas. Konseling kelompok memiliki tujuan pemecahan masalah dan pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Penyuluhan kelompok memiliki tujuan merubah sifat masyarakat pasif, statis, dan eksklusif dalam berpikir menjadi masyarakat yang proaktif. Psikoterapi kelompok memiliki tujuan menghapuskan gejala, mengubah hubungan interpersonal, dan mengubah dinamika keluarga pasangan spesifik. Dari aspek kondisi dan karakteristik anggota, bimbingan kelompok relatif homogen. Konseling kelompok hendaknya homogen, dapat juga heterogen terbatas. Penyuluhan kelompok relatif heterogen, psikoterapi kelompok relatif homogen. Dari aspek suasana interaksi, bimbingan kelompok menolong atau dialog terbatas. Konseling kelompok interaksi multi arah dan mendalam dengan melibatkan aspek emosional. Penyuluhan kelompok interaksi dua arah, psikoterapi kelompok interaksi multi arah.